Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sampai di edisi 231. Pada edisi 231 ini kita berbicara tentang kana. Poin 1, kana merupakan kata tugas yang bertugas melampaukan kalimat ismiyah. Kalimat ismiyah yang kita pelajari sebelumnya adalah kalimat ismiyah yang menunjukkan peristiwa yang terjadi sekarang. Misalnya ini, al-waladu mahirun, anak laki-laki itu pandai. Jadi menunjukkan satu peristiwa yang terjadi sekarang. Kapan dia pandai? Sekarang. Anak laki-laki itu pandai sekarang. Tetapi kalimat ismiyah itu tidak selalu menunjukkan peristiwa yang terjadi sekarang. Dia mungkin menunjukkan peristiwa yang terjadi pada waktu lampau. Misalnya, anak laki-laki itu dulu pandai. Ya, dulu pandai. Anak laki-laki itu dulu pandai. Untuk itu kita menggunakan kata tugas kana. Ya, jadi tugas kana itu adalah melampaukan kalimat ismiyah. Seperti saya dulu seorang polisi. Ya, misalnya toko itu dulu ada di pojok sana. Itu kalimat ismiyah lampau. Untuk itu kita menggunakan kata tugas kana. Ya, ini penting. Coba diperhatikan ini. Ini akan digunakan seumur-umur. Ya, begitu pentingnya kana ini, penggunaannya begitu meluas sehingga ini memang sesuatu yang harus difahami. Kemudian oleh karena kana itu, poin kedua adalah kata kerja lampau. Perhatikan, kana itu kata kerja lampau yang tasrifnya dapat dilihat di samping. Jadi kana itu sebetulnya satu pola dengan qala. Qala itu dia laki-laki telah berkata. Shoma, dia laki-laki telah puasa, iya kan? Jadi kana ini merupakan kata kerja lampau yang tasrifnya seperti ini. Oleh karena dia kata kerja lampau, maka dia ditasrif berdasarkan 14 kata ganti. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anti, antuma, antunna. Ini bukan antum, tapi antunna. Anti, antuma, antunna. Untuk kalian jamak perempuan, ya. Ana, nahnu. Jadi kita harus tahu kana untuk huwa itu apa, kana untuk anta itu apa, kana untuk anti itu apa, kana untuk ana itu apa, kana untuk nahnu itu apa. Jadi ini harus dihafalkan ini, tasrifnya ini, dan ini nanti semuanya akan kita gunakan ya dalam kalimat-kalimat ismiyah lampau, dalam kalimat-kalimat ismiyah lampau. Kalau kana itu merupakan kata tugas, apa tugas kana? Tugas kana itu ini, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Merafa'kan isim dan menasabkan khabar. Ya, jadi tugas kana itu kebalikan dari tugas inna. Inna itu juga kata tugas, ya. Tugas inna itu tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Menasabkan isim dan merafa'kan khabar atau membiarkan khabar itu marfu. Tugas kana kebalikan dari itu. Dia membiarkan isim itu marfu, kemudian dia menasabkan khabar. Isim itu apa? Isim itu mubtada. Ya, isim itu mubtada seperti ini. Al-waladu mahirun. Anak laki-laki itu pandai. Al-waladu itu mubtada, kan? Kemudian mahirun itu khabar. Begitu masuk kana, dia rafa'kan ini mubtada ini, tarfa'ul isma atau tarfa'ul mubtada wa tansibul khabara.
Ya, dia biarkan ini marfu. Kanal waladu, tetapi begitu dia sampai ke khabar itu dia nasabkan, dia buat mansub. Mahirun menjadi mahiran. Kanal waladu mahiran. Apa artinya? Kanal waladu mahiran, anak laki-laki itu dulu pandai, ya. Sekarang kok bisa bodoh begitu ya? Padahal dia tuh dulu pandai. Misalnya begitu. Yang sudah kita pelajari ini al-waladu mahirun, jumlah ismiyah sekarang. Anak laki-laki itu sekarang pandai. Kalau anak laki-laki itu dulu pandai, atau pada waktu lampau pandai, atau kemarin pandai, atau 2 jam yang lalu pandai, kita menggunakan kana, ya. Kita menggunakan kana. Kemudian begitu kana, seperti halnya inna, begitu kana bertugas di jumlah ismiyah, maka jabatan jumlah ismiyah itu dia ubah. Al-waladu yang sebelumnya berperan sebagai mubtada, begitu masuk kana, dia berubah peran menjadi ismu kana. Kemudian mahirun yang sebelumnya berperan sebagai khabar, begitu masuk kana, dia berubah peran menjadi khabar kana. Sama dengan inna. Kalau kita masukkan inna ke sini, kalimatnya menjadi innal walada, ya kan? Inna itu menasabkan mubtada, membiarkan khabar marfu. Innal walada mahirun. Sesungguhnya anak laki-laki itu pandai. Tapi kalau kanal waladu mahiran. Jadi yang mansub itu khabarnya, ya. Yang mansub itu khabarnya. Dan nama-nama jabatan dia ubah. Mubtada yang sebelumnya itu al-waladu, yang sebelumnya itu mubtada, berubah menjadi ismu inna, ismu kana. Mahirun yang sebelumnya khabar, yang sebelumnya menjabat sebagai khabar, begitu masuk kana, kemudian dia menjabat sebagai khabar kana. Perhatikan, kanal waladu mahiran, ya, anak laki-laki itu dulu pandai. Banyak orang yang salah memahami ini, ya. Jadi karena itu ada yang memahaminya ada. Jadi kalau ada, ini diterjemahkan adalah anak laki-laki itu pandai. Apa artinya? Adalah anak laki-laki itu pandai, ya. Jadi kanal waladu mahiran artinya anak laki-laki itu dulu pandai. Misalnya al-masjidu jadidun. Al-masjidu jadidun. Masjid itu baru, ya. Masjid itu baru. Atau al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Itu sekarang. Kalau dulu, masukkan kana. Kanal masjidu kabiran. Tapi begitu masuk kana, ini khabarnya ini harus masuk, ya. Kanal masjidu kabiran, ya. Ini masjid ini dulu besar. Kalau sekarang bisa jadi sekecil ini, ya. Apakah ini sudah direnovasi? Apa yang terjadi atau bagaimana, kan begitu? Kanal masjidu kabiran, ya. Nah, jadi ini kana yang masuk ke jumlah ismiyah, yang mubtadanya bukan kata ganti. Coba lihat mubtadanya kan bukan kata ganti, ya. Jadi kana yang masuk ke jumlah ismiyah yang bukan kata ganti, itu tergantung jenis kelamin mubtada. Kalau mubtada itu berjenis kelamin laki-laki seperti ini, maka kana yang masuk itu kana untuk huwa. Kana untuk huwa itu kana, ya. Tapi kalau mubtada itu berjenis kelamin perempuan seperti ini, al-bintu mahiratun, anak perempuan itu pandai, ya. Kalau kita ubah ke dalam bentuk lambau, anak perempuan itu dulu pandai, jadi masukkan kana. Kana yang masuk itu tergantung jenis kelamin mubtada. Kalau jenis kelamin mubtada itu perempuan seperti ini, ya masukkanlah kana untuk hiya. Kana untuk hiya itu apa? Kanat, ya. Kana untuk hiya itu kanat. Jadi hanya ada 2 macam kana yang masuk ke jumlah ismiyah.
tergantung jenis kelamin mubtada. Kalau mubtadanya laki-laki, masukkan kana. Kalau perempuan, berapapun jumlahnya, masukkan kanat. Masukkan kanat. Misalnya, dua anak perempuan itu pandai. Kita sudah mempelajari kan bentuk dua. Al-bintani mahiratani. Al-bintani mahiratani. Dua anak perempuan itu pandai. Itu sekarang. Kalau dulu, dua anak perempuan itu dulu pandai loh. Jadi kita gunakan kana ya. Nah, kita tinggal lihat ininya, mubtadanya. Al-bintani itu perempuan. Kalau perempuan masuk kanat. Jadi kanatil bintani. Kemudian begitu kita sampai ke khabar, ini harus dimansubkan. Jadi al-bintani mahiratani. Ya. Jadi kalau dilampaukan kanatil bintani mahirataini. Mahiratani diubah menjadi mahirataini. Ya, itu nanti. Mahirataini. Jadi al-waladu mahirun, anak laki-laki itu pandai. Kapan anak laki-laki itu pandai? Sekarang. Ini present. Kalau anak laki-laki itu dulu pandai, masukkan kana. Ya, kana al-waladu mahiran. Ya, anak laki-laki itu dulu pandai. Bahasa Inggrisnya, anak laki-laki itu pandai. The boy is smart. Kita gunakan is. Ya, the boy is smart. Kalau kana al-waladu mahiran, anak laki-laki itu dulu pandai, the boy ubah is menjadi was. Jadi the boy was smart. Ya, the boy was smart. Al-bintu mahiratun, the girl is smart. Anak perempuan itu pandai. Kalau kita lampaukan, anak perempuan itu dulu pandai, the girl was smart. Kalau dalam bahasa ini, dalam bahasa Inggris, ubah is menjadi was, ya. Ubah M menjadi was, ubah A menjadi wa. Jadi yang diubah itu to be-nya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu, munculkan kana. Munculkan kana. Kana yang muncul itu hanya ada dua. Ya, kana untuk huwa, kana, dan kana untuk hiya. Itu kanat. Kalau ini tak akan muncul ini. Ini apabila mubtadanya itu bukan kata ganti ya. Jadi sisanya selain kana dan kana itu nanti muncul apabila mubtadanya itu bukan kata ganti. Apabila mubtadanya itu kata ganti. Misalnya saya pandai. Ana mahirun. Ana mahirun itu saya pandai. Kalau saya dulu pandai, masukkan kana. Kana mana yang dimasukkan? Nah, lihat ininya subjeknya. Subjeknya itu kata ganti ya. Saya tulis di sini sebagai tambahan. Ana mahirun. Ana mahirun. Ana mahirun ini I am smart. I am smart. Saya pandai sekarang ini. Saya pandai. Kalau saya dulu pandai, ini bahasa Inggrisnya I was smart. Saya dulu pandai. Saya pada waktu itu pandai. Saya pada waktu gunung itu meletus pandai, misalnya ya. Nah, kalau bahasa Arabnya itu, ya munculkan kana untuk ana. Jadi kita harus tahu tasrif. Kana untuk ana itu apa? Kuntu. Jadi kuntu mahiran. Kuntu mahiran. Itu kan kalimat yang kita pakai setiap hari kan. Kuntu mahiran. Saya dulu pandai. Ini itu ismu kuntu. Ya, ismu kuntu, sedangkan mahiran itu khabar kuntu. Khabar kuntu. Khabar kuntu. Bagaimana menyatakan itu? Bagaimana menyatakan saya dulu guru? Saya dulu guru. Kalau saya sekarang guru, ana mudarris. Kalau saya dulu guru, kuntu mudarrisan. Ya, kuntu mudarrisan. Itulah penjelasan singkat dan penjelasan awal mengenai kana yang akan kita kembangkan beredisi-edisi pada edisi berikutnya.
Ini harus hafal ya. Ini harus hafal. Ya. Jadi tenses perubahan kata kerja sebagai akibat perubahan waktu begitu populer dalam bahasa Inggris ya. Dalam bahasa Inggris itu ada 12 tenses. Bahkan ada yang mengatakan 16 tenses ya. Tapi dalam bahasa Arab itu terkesan tidak populer. Tidak demikian. Jadi ini kalimat-kalimat ini bisa kita munculkan dalam bentuk tenses sebagaimana dalam bahasa Inggris itu nanti dengan menggunakan kana. Kana itu fi'il madhi, fi'il mudhari'nya yakunu ya, yakunu fi'il mudhari'nya. Fi'il mudhari'nya yakunu. Oke. Jadi hafalkan dulu ini ya. Bagaimana kita menerjemahkan ini? Kana itu dia dulu. Ya, kana mereka dua orang laki-laki dulu. Kanu mereka jamak laki-laki dulu. Kanat dia perempuan dulu. Kanata mereka dua orang perempuan dulu. Kunna mereka jamak perempuan dulu. Kunta engkau dulu. Ya, engkau dulu. Engkau dulu. Misalnya engkau dulu temanku. Kunta sadiqi, ya. Kuntuma kalian dua orang laki-laki dulu, ya. Kalian jamak laki-laki dulu. Engkau perempuan dulu, kunti. Kalian dua orang perempuan dulu. Kalian jamak perempuan dulu. Kalian jamak perempuan dulu. Ini kuntunna, ya. Ini antunna, ini kuntunna. Coba perhatikan ya, jangan sampai ada kesalahan. Kuntunna. Kalau kuntum itu kan ini, kalian laki-laki. Kalau kalian perempuan, kuntunna. Kemudian saya dulu kuntu, kami dulu kunna. Kami dulu kunna. Oke. Kemudian catat ini di atas secari kertas, kemudian hafalkan. Jadi begitu muncul kata kerja, kita dituntut untuk menghafalkan tasrif kata kerja. Ya. Jadi tasrif fi'lun madin, fi'lun mudhari, fi'lul amri, kemudian fi'lun nahi. Madin itu baik aktif maupun pasif. Kemudian mudhari itu baik aktif maupun pasif. Nah, nanti fi'il ininya, fi'il amarnya itu kata kerja perintahnya itu untuk anta ya. Ini kun, kuna, kunu, kuni, kuna, kunna. Misalnya jadilah seorang anak laki-laki yang pandai. Kun waladan mahiran. Nanti akan kita terbitkan edisi untuk itu. Jadi jadilah teman saya. Be my friend. Kun sadiqi. Di sinilah besok. Be huna tomorrow. Kalau bahasa Inggris kita pakai be ya. Be huna tomorrow. Itu kun huna gadan besok dan sebagainya. Saya kira cukup sekian penjelasan awal mengenai kana. Perhatikan ini. Pahami, hafalkan, sehingga nanti Anda itu bisa jadi orang yang spesialis kana. Jadi segala kalimat yang menyangkut kana itu Anda bisa tahu. Jadi narasumbernya itu Anda ya. Jadi sekali lagi tugas kana itu kebalikan dari tugas inna. Kalau inna itu ini yang dinasabkan, ini dibiarkan marfu. Innal walada mahirun, ya. Itu modus tugasnya, modus operasi tugasnya itu. Kemudian artinya juga beda. Kalau inna mengandung makna sesungguhnya, jadi tugas inna itu menguatkan kalimat ismiyah. Kalau kana itu melampaukan jumlah ismiyah. Kemudian inna itu bukan kata kerja, inna itu partikel, inna itu harfun. Ya. Kata dalam bahasa Arab itu kan ada 3. Ya, yang pertama ismun yang sudah kita pelajari, kemudian fi'lun sudah kita pelajari, kemudian ismun. Ya, ismun.
Ismun ini partikel. Partikel yang bukan isim, bukan fi'il. Misalnya ini harfun. Harfun itu kata yang bukan isim, bukan fi'il. Jadi harfun di sini bukan harful hijai, alif, ba, ta itu, tetapi kata ini. Jadi kata yang mempunyai makna. Ya. Misalnya harful jar. Nah, harfun itu jumlahnya terbatas. Jumlahnya sekitar 80-an harfun itu semuanya ya. Jadi jenis-jenis harfun yang sudah kita pelajari itu apa? Partikel nasab, harfun nasbin, an ya, yang masuk ke dalam fi'il mudhari dan menasabkan mudhari, an, apalagi idzan dan sebagainya, li, lamut ta'lil, itu semuanya harfun atau partikel. Kemudian harfu jazmin, al-jawazim. Al-jawazim itu apa? Al-jawazim itu lam, tidak, lama, belum, li, hendaklah, ya, dan sebagainya. Itu partikel atau harfun, ya, partikel atau harfun. Kalau partikel itu nggak bisa ditasrif. Inna itu nggak ada tasrifannya. Inna, innu itu nggak ada. Inna itu tidak bisa ditasrif. Jadi ini kata tugas kana ini, yang kata kerja ini bisa ditasrif orang karena dia kata kerja. Tasrifnya ini kana, kanu. Kalau misalnya harfu jazmin lamma itu belum ya. Gimana mentasrif belum? Nggak bisa tasrif, nggak ada tasrifannya. Oleh karena harfun itu tidak punya tasrifan. Saya kira cukup sekian. Kita lanjutkan lagi insyaallah pada edisi berikutnya 232. Ini akan kita kembangkan ya. Akan kita kembangkan pada edisi berikutnya. Cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.